Saya duduk ya. Biarin dikata udah tua juga udah. Saya nggak kuat kalau berdiri Bu. Biarin tadi dikatain udah ngoyo dulu yuk. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang saya hormati para asatidzah, Model khusus yang juga kita Saudara Jamaah, Saudara Jamaah, Saudara Jamaah, yang saya hormati pimpinan Jamiatul Ummahat, Sahibatul Hajat, Amitia, nggak usah disebutin ya Bu, dari tadi udah disebutin dulu semua. Soalnya saya dikasih waktu jam 10 kurang 15 sudah harus berhenti pokoknya. Jadi udah berhenti aja apa ini ya? Doa aja Pak. Kayaknya saya spesialis doa. Udah datang pagi-pagi kita nanya doa lagi nih doa. Ibu-ibu sekalian, sebelum kita mulai kajian kita pagi hari ini, kita panjatkan doa bertawasul dengan surat Al-Fatihah, memohon pada Allah semoga ilmu yang kita peroleh hari ini Allah jadikan ilmu yang berkah, bermanfaat di dunia wal akhirat. Rabbana taqabbal minna Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inni as'aluka wa asta'inuka an taj'alani min ibadika sholihin. Allahumma wafiqni li ta'atika wa husni syukrika wa husni talatin bi masyaikhi. Allahumma ja'alni minal hukama'i al-muzawwadina bil ilmi ma'al istiqamati bil ibadatika wa husni syukrika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ibu-ibu sekalian, sebelum masuk kajian, hari ini tadi tanggal berapa? 22 Desember. Hari apa? Hari Ibu. Ibu udah dapat itu dari anak-anaknya? Terima kasih Ibu. Di medsos doang. Ya. Ulah pujiannya macam-macam setinggi langit ya Bu ya. Di status emaknya minta pulsa kagak dikasih. Kan mama minta pulsa. Saya cuma mau cerita dikit supaya Ibu tahu sejarahnya kenapa tanggal 22 Desember dijadikan Hari Ibu. Ya kita tahu nih, nanti anak atau cucu kita kali ada yang iseng nanya, "Ma, kenapa sih ada Hari Ibu? Kagak ada Hari Bapak?" Jadi ceritanya
Tuh, bener dah. Kalau udah ngomong ceritanya, diem. Emang emak-emak mah paling doyan cerita ya. Makanya kita kejagoan ngegibah ya. Tahun 1928, ada yang udah lahir? Nah, saya juga belum sih. Tahun 1908, tanggal 22 Desember, itu terjadi Kongres Wanita pertama di Indonesia. Belum merdeka, Bu. Tahun 2008 udah merdeka belum? Belum kan? Kita merdeka tahun berapa? Kok ada yang bingung? Kita merdeka tahun berapa? 45, ya. Nah, Kongres Wanita pertama itu tahun 1928. Siapa yang ikut Kongres Wanita? Jadi sebelum terjadi Kongres Wanita pertama dulu, itu sudah banyak perempuan-perempuan Indonesia yang berjuang dengan caranya masing-masing di seluruh penjuru tanah air. Saat itu barengan tuh, di Aceh ada Cut Nyak, di Sunda ada Dewi Sartika, di mana ada di Jawa ada Kartini, terus banyak ya, diantaranya juga istrinya Kiai Haji Ahmad Dahlan, disebutnya cuma Nyai Ahmad Dahlan seperti gitu. Semua berjuang dengan caranya sendiri masing-masing. Ada yang berjuang dengan pendidikan supaya perempuan-perempuan tidak buta huruf. Ada yang berjuang dengan kayak kita pengajian, ya. Ibu udah nonton belum? Ya apa film Sang Kiai? Itu sejarah tuh, ya. Jangan drama Korea doang yang ditonton. Yang itu tonton. Di situ ada cuplikan, ya. Bagaimana istri Kiai Ahmad Dahlan ini ikut berjuang dengan caranya. Karena saat itu laki-laki berjuang dengan caranya mengumpulin orang di masjid segala macam. Istri Kiai Ahmad Dahlan ini juga mengumpulin perempuan-perempuan. Diapain dikumpulin? Belajar. Kayak kita gini ngaji. Cuma sambil ngaji disisipin, ya. Karena perempuan, di tangan perempuan lah sebetulnya kendali sebuah negara, ya kan? Kan Nabi udah bilang, al-mar'atu ni'madul bilah. Jadi kendalinya sebetulnya ada di tangan perempuan, ya. Nah makanya perempuan-perempuan hebat di Indonesia ini masing-masing berjuang dengan caranya. Nah tahun 1928 itu tanggal 22 Desember mereka berkumpul semua untuk menyatukan visi dan misi bagaimana caranya membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia melalui cara perempuan. Saya bilang inilah yang sebenarnya the power of emak-emak. Jadi kalau dibilang the power of emak-emak itu bukan hanya sekedar naik motor sen kanan belok kiri, tapi the power of emak-emak yang sesungguhnya adalah pendidikan di dalam rumah tangganya sendiri. Itu baru the power of emak-emak. Dari tangan ibu-ibu solehah calon penghuni surga seperti yang ada di sini, yang amin cuma berapa biji, jadi yang masuk surga cuma berapa orang. Lagian sih amin aja perlu diajarin sih Mana sih? Di tangan emak-emak solehah seperti yang hadir di sini, begitu. Insya Allah akan lahir pimpinan-pimpinan yang amanah, yang berjuang fisabilillah, berjuang demi bangsa dan negaranya, berjuang demi agamanya. Amin ya Allah.
Nah, sejak saat itulah ditetapkan sama Soekarno tahun 1938 di Kongres Wanita yang kedua. Baru ditentukan tanggal 22 Desember itu sebagai Hari Ibu. Nah, Anda tahu ceritanya ya. Jadi kalau setiap hari Ibu ingat cerita ini terus kembali menanamkan perjuangan dalam jiwa kita. Pendahulu kita menetapkan 22 Desember sebagai Hari Ibu bukan cuma menonjolkan the power of emak-emak yang naik motor sen kanan belok kiri, tapi akan menumbuhkan the power of emak-emak yang sesungguhnya. Apa Bu? Melahirkan pimpinan-pimpinan, calon-calon pimpinan-pimpinan negeri ini yang akan berjuang untuk bangsa dan agamanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Tinggal 20 menit lagi. Ya, kita masuk materi. Hari ini saya ingat terakhir saya pegang speaker di MTGU itu saya mengkaji surat Al-Ikhlas, Falaq, Binas, ya kan? Nah, hari ini saya mau bahas surat Al-Masad. Ada yang tahu surat Al-Masad? Tuh kan, pada nggak tahu surat Al-Masad. Kalau Tabat, tahu nggak Tabat? Nah, itu surat Tabat itu namanya surat Al-Masad. Catat ya, ntar cucunya nanya, Mak, Nyai, saya disuruh hafalan surat Al-Masad. Nah, nggak tahu gue neng, nggak pernah tuh gue dengar surat Al-Masad. Sekarang udah tahu ya, surat Al-Masad yang mana? Tabat yada abi lahabin wa tab. Ma'agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha lummi. Ada masabnya kan? Nah, itu makanya surat ini disebut sebagai surat Al-Masad. Kalau ibu buka Al-Quran, cari daftar isi, di situ namanya Al-Masad, nggak ada surat Tabat. Ya, suratnya namanya Al-Masad. Ya, cerita dari awal. Kan, kalau bilang cerita diem lagi ya. Jadi, suatu hari Allah menurunkan perintah kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Ayatnya ini, wa anzir ashiratakal aqrabin. Perintahnya pendek tapi dalam. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Kata Allah, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Atas dasar perintah ini, Nabi langsung lari ke atas bukit Sofa. Siapa yang udah tahu di mana letaknya bukit Sofa? Ada yang udah tahu? Bukit Sofa, Bu. Belah sonoan dikit pocong. Sofa ada di Mekah. Tahun 90-an dulu, kalau kita habis tawaf, itu bukit Sofa sama Marwah kelihatan, Bu. Kalau yang baru pergi ke Mekahnya sekarang nggak lihat karena ketutupan bangunan. Ya, kalau dulu habis tawaf kelihatan bukitnya. Nah, ini nih, rahasia lagi. Kenapa ritual kita ibadah umroh dan haji kalau sa'i dari atas bukit Sofa ke bukit Marwah kan kita jalan. Di tengah-tengah kita disuruh lari-lari kan, lari-lari kecil kan. Ini ceritanya. Jadi bukit Sofa itu kan tinggi, Marwah juga tinggi. Siti Hajar ketika ada di atas puncak bukit Sofa dan bukit Marwah,
Ismail di Ka'bah kelihatan. Karena waktu dia usaha nyari air lari-lari, Ismail dia tinggal di bawah Ka'bah, di dekat Ka'bah. Jadi waktu dia di atas, Ismail kelihatan, makanya dia santai. Oh, anak saya baik-baik saja. Begitu turun ke bawah, nggak kelihatan lagi kan Ismail. Makanya dia lari-lari. Itulah kenapa ritual ibadah kita di tengah-tengah antara Safa dan Marwah itu kita ikut lari-lari. Karena ikut dengan ritualnya Siti Hajar di tempat itu dia lari-lari. Kenapa lama-lama dijadikan ritual ibadah? Itu simbol kasih sayang seorang ibu. Yang namanya ibu, biarin anaknya udah jauh di ujung berung, malahan udah kawin, udah punya anak, udah bercucu pula, masih dipikirin. Ya kan? Ini mama semua nih, bohong kalau ada ibu, bodo amat lu udah kawin, udah punya anak, urusan sendiri. Bohong, mulutnya doang yang ngomong begitu. Hati sama pikirannya mah kepikiran. Ini simbol kasih sayang seorang ibu yang diabadikan sama Allah sebagai ritual ibadah. Kalau perhatikan tuh, kita analisa semua ritual yang ada di Mekah Madinah, ritual ibadah umroh maupun haji, itu simbol-simbol Allah di situ banyak. Semakin kita pelajari, itu akan semakin menambah wawasan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu makanya orang umroh sama orang haji kayak kena narkoba, pengen lagi, ya kan? Yang belum aja kepengen, apalagi yang udah. Kalau kata saya berarti lebih-lebih dari narkoba. Kalau narkoba kan udah nyobain baru berasa. Nah kalau haji sama umroh belum nyobain bertagihan. Ya. Nah, balik lagi ke laptop. Nabi naik di atas bukit Safa kemudian berteriak, "Ya Bani Manaf," semua kabilah-kabilah keluarganya disebut sama Nabi. Berkumpullah semua kabilah-kabilah Quraisy saat itu. Begitu udah kumpul, Nabi menyampaikan perintah Allah, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Sebelum sampai di situ Nabi ngomong dulu, "Wahai pembesar-pembesar Quraisy, kalau saya Muhammad memberitahu kamu bahwa di belakang bukit ini ada musuh yang akan menyerang kita, apakah kalian percaya?" Semuanya percaya. Kenapa? Karena Nabi saat itu digelari Al-Amin, yang dipercaya. Jadi apapun yang keluar dari mulut Nabi, mereka akan percaya. Oke, kata Nabi, kalau begitu saya menyampaikan amanah dari Allah bahwa kalau kalian tidak menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirat neraka nanti akan menanti kalian. Nabi bilang gitu. Baru ngomong begitu, yang lain belum mencerna, Abu Lahab langsung bangun. Tahu Abu Lahab tuh? Tahu Abu Lahab? Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi siapa dia? Pamannya, paman langsung. Paman langsung, bukan apa kalau orang Betawi istilahnya, kalau sepupu 2 kali mindon. Bukan mindon, tapi ini mah pamannya langsung. Dia bilang, "Tabat alika ya Muhammad, laknat untuk kamu Muhammad. Kamu kumpulin kita semua di sini buat dengerin omong kosong ini doang." Abu Lahab nyebutnya begitu. Saat itulah turun surat Tabat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum min masad. Surat ini turun saat itu melaknat
menjawab laknatnya Abu Lahab kepada Nabi Muhammad. Nah, sekarang dari sini itu tadi asbabun nuzulnya ya, sebab turunnya ayat. Sekarang kita masuk dalam pembahasan ayatnya. Ayat pertama, tabat yada abi lahabi wa tab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak akan berguna maluhu hartanya, wa ma kasab, dan apa yang dia usahakan. Beberapa mufassir berbeda pendapat tentang makna makasab di sini. Ada yang mengartikan makasab sesuatu yang dia usahakan, jadi usahanya. Karena saat itu Abu Lahab ninggalin semua kerjaannya hanya untuk ngikutin Nabi dakwah supaya bisa mencegah kejahatan ya. Padahal dia punya kerjaan. Tapi karena saking gedeknya sama Nabi, dia ninggalin kerjaannya untuk ngintilin Nabi ngapain, supaya dia bisa melarang, supaya bisa mencegah, menghalang-halangi dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Tapi ada juga mufassir yang mengartikan makasab di sini artinya keturunan, karena sampai terakhir anak-anak keturunan Abu Lahab itu sama sekali nggak berguna buat dia. Jadi Abu Lahab itu wafatnya sampai akhir wafatnya kagak diurusin sama anak-anaknya. Ini membuktikan kebenaran Allah dalam Al-Quran. Sampai akhir dia tidak diurusin sama anaknya. Jadi waktu itu terjadi wabah pandemi kayak kita sekarang COVID. Kan yang pada kena COVID kagak ditemenin ya, disuruh dikurung di rumahnya sendiri ya, takut ketularannya. Nah, saat dulu itu sebelum Abu Lahab wafat, pandeminya bisul. Penyakit bisul. Karena dia kena penyakit itu, makanya diisolir. Keluarganya pun, anak-anaknya pun gak ada yang berani deketin dia. Sampai dia wafat, sampai berhari-hari dia sudah meninggal, sampai mayatnya busuk, anak-anaknya gak ada yang berani deketin dia. Itu bukti Shadaqallahul Azim. Allah Maha benar. Jadi apa yang Allah bilang, ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, enggak berguna semuanya sampai di akhirat nanti. Habis itu ayatnya apa? Sayasla naran dzata lahab, dia akan dilemparkan kepada api neraka al-lahab yang menjilat-jilat, yang bercahaya. Abu Lahab, nama aslinya kan Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Dia digelari Abu Lahab sama orang-orang Quraisy saat itu karena wajahnya tuh ganteng sampai bercahaya, tapi cahayanya cahaya yang kayak api gitu. Kalau Nabi kan cahayanya nur. Kalau nur kan bercahaya tapi enak dilihat. Nah, kalau Abu Lahab cahaya gantengnya kayak cahaya api, makanya dibilang Abu Lahab. Nah, sama. Ada kan ya orang tapi ganteng tapi kalau dilihat nakutin gitu. Makanya dia digelari Abu Lahab. Saya selana ronda talahab, dia akan dilemparkan nanti ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya hammalatal hatab, pembawa kayu bakar. Di sini ada 3 tafsir. Makna hammalatal hatab yang pertama, pembawa kayu bakar, sebagai makna yang sesungguhnya. Jadi istrinya Abu Lahab itu namanya Arwa bin Harb. Si Arwa ini sifatnya 11-12 sama suaminya. Jadi padahal saat itu yang namanya Ibnul Harb ya, itu termasuk pembesar bangsawan lah di Quraisy saat itu. Tapi saking gedeknya sama
dibawa sendiri. Kenapa dia ngumutin sendiri? Karena dia mau cari kayunya yang banyak berduri. Dia bawa sendiri, dia taruh di sepanjang jalan yang akan dilewati sama Nabi Muhammad SAW. Jahat banget gitu. Padahal sebagai bangsawan dia punya hamba sahaya banyak, tapi dia gak nyuruh orang, dia kerjain sendiri saking gedeknya sama Nabi. Itu makanya kisahnya diabadikan sama Allah dalam Al-Quran. Ya. Makna yang kedua, pembawa kayu bakar. Itu saat itu kalau di Arab itu kalau dibilang pembawa kayu bakar, makna lainnya adalah tukang adu domba. Kalau kita bilangnya apa Bu? Kalau tukang adu domba, kompor lu, ya kan? Ya. Kalau provokator kan dikatainnya apa? Kompor lu dasar, gitu kan? Ya kan? Nah kalau di Arab bilangnya hamalatul hatab, pembawa kayu bakar. Ya, ya kan kalau api nyala kalau nggak ditaruhin kayu bakar kagak jadi gede. Nah makanya dibilang pengadu domba itu diistilahkannya pembawa kayu bakar. Karena dulu si Arwa bin Harb ini kerjaannya kalau suaminya tadi nyintilin Nabi supaya menghalang-halangi, bininya kerjaannya keliling-keliling nemuin emak-emak menghasut supaya semuanya ikut membenci Nabi. Itu makanya dia digelari sama Allah dalam Al-Quran Hammalatul Hatab, yang artinya tukang adu domba. Arti yang terakhir Hammalatul Hatab, pengadu yang membawa kayu bakar. Itu yang makna sesungguhnya di akhirat nanti Arwa bin Harb akan membawa kayu bakar di punggungnya, diikat Hammalatul Hatab fi jidha hablum min masad. Ya kan? Di lehernya ada tali yang ikat ke kayu bakar di belakangnya. Jadi kalau orang kalau bawa kayu bakar biasanya ikat di sini ya, ikatnya ke sini kan. Lah ini sama Allah nanti di akhirat dia ikatannya taruhnya di sini, kecekekan ya. Nah bawa kayu bakarnya buat apa dia di akhirat subang kayu bakar? Buat manasin tempat pembakaran suaminya. Nah, dan nih dalam surat ini ada beberapa pelajaran penting. 5 menit lagi. Yang pertama, Allah membuktikan bahwa Dia yang mengatur semua takdir. Ini yang harus masuk di otak kita. Ya. Saat itu Abu Lahab sama istrinya masih hidup kan? Dan Nabi juga baru mulai dakwah. Nabi dakwah berapa tahun Bu? Nabi dakwah berapa tahun? Turun kenabian umur 40, meninggal umur 63. Jadi Nabi dakwah berapa tahun? 23 tahun. Saat ayat ini turun, Nabi baru mulai dakwah. Berarti kan masih ada puluhan tahun, masih ada belasan tahun. Waktunya, logikanya harusnya masih bisa dong dapat hidayah, masih bisa dong akhirnya masuk Islam, ya kan? Tapi ketika Allah sudah sebutkan, janjikan dari awal bahwa tabat la yada abi lahabi wa tabma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayaslana narun. Sudah dicap stempel sama Allah, Abu Lahab akan masuk neraka. Berarti dia gak akan masuk Islam. Dan ini terbukti sampai akhir hayatnya Abu Lahab tidak masuk Islam. Abu Lahab tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu. Pelajaran penting buat kita apa? Allah yang punya kuasa atas takdir kita. Kalau kita punya pikiran begitu, la khaufun 'alaihim wa lahum, kita nggak akan takut, nggak akan sedih. Lihat di dompet isinya cuma tinggal yang abu-abu, padahal pendaringan udah dikit, token listrik udah berbunyi, anak kita udah datang bawa surat cinta dari sekolahan,
bayar tunggakan. Tapi karena kita yakin pada takdir Allah, bahwa Allah yarzuqukum wa iyyahum. Allah janji. Itu ada di surat mana? Wa taqtulu auladakum khasyata imlaq. Allah melarang kita membunuh anak karena takut miskin. Di belakang ayat Allah bilang, Allah yarzuqukum wa iyyahum. Allah yang akan memberikan kamu rezeki dan mereka sendiri. Nah, kalau kita yakin dengan ayat Allah ini, karena takut di dompet cuma tinggal abu-abu doang juga, yakin besok Allah pasti kasih rezeki. Ya kan? Nah, itu teorinya. Ya, teorinya untuk bisa dapat sampai la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tentunya takwa kita, iman kita harus terus diasah supaya otak kita connect sama mulut. Di mulut bilangnya gua nggak takut, besok juga Allah kasih rezeki buat anak-anak gua, mulutnya. Tapi hatinya sama pikirannya kagak connect, asam lambungnya naik, tensinya naik, gulanya naik. Itu berarti mulut sama hati sama otak belum connect. Bagaimana caranya biar connect? Banyak-banyak istighfar. Karena istighfar yang akan merontokkan penyakit yang dalam hati kita semua. Kenapa kita bisa gak yakin sama kuasa Allah? Kenapa kita bisa gak yakin sama janji Allah? Karena hati kita kotor. Hati kita masih ragu. Besok bagaimana ya? Kalau masih ada pertanyaan besok bagaimana ya? Berarti hati kita masih ragu dengan rezeki yang Allah janjikan. Makanya caranya supaya connect, banyak-banyak istighfar. Ini waktunya udah habis, tapi masih ada dikit lagi, gimana ya? Dikit lagi ya. Yang kedua, nah itu tadi yang pertama pelajarannya. Yang kedua pelajarannya, di sini Allah ceritakan dalam surat Al-Nisa tentang kehidupan suami istri, tentang Abu Lahab dan istrinya yang saling tolong menolong, bahu membahu dalam menghalangi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, pelajaran pentingnya apa? Suami istri yang kompak dalam berbuat jahat, Allah kasih balasannya di akhirat nanti. Dibikin kompak juga di neraka. Lakinya dibakar, bininya yang bawain kayu bakar. Nah, itu berarti pelajaran pentingnya, kalau Abu Lahab dan istrinya kompak melaksanakan yang jahat, diganjar sedemikian rupa, artinya kalau kita kompak dengan suami kita berbuat kebaikan, Allah pun akan memberi ganjaran kepada kita seperti itu. Jadi kalau Abu Lahab dan istrinya dikompakin ditaruh di neraka, kalau kita kompak sama suami berbuat baik, kita ditaruh bareng-bareng sama suami kita di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pelajaran terakhir, Abu Lahab tadi siapa, Bu? Pelajaran terakhir dari sini, ini semua kan banyak ustadzah-ustadzah, pimpinan-pimpinan majelis taklim yang paling kecil juga ngumpulin anak-anak ngaji di rumah, sama itu juga perjuangan. Atau yang nggak punya taklim tapi aktif di majelis taklim jadi pengurus, sama itu juga pejuang Islam. Pelajaran penting dari surat Al-Nisa, ujian itu kadang datang dari keluarga terdekat. Jadi jangan kecil hati, jangan sedih karena Nabi aja digedekin sama pamannya, apalah kita. Jadi terus maju berjuang, insya Allah Allah bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf panitia, saya kelebihan 2 menit korupsi. Ya. Kita tutup kajian kita dengan bertawasul dengan surat Al-Fatihah. Mohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak keturunan kita yang sedang menuntut ilmu
yang sedang bertumbuh kembang, semoga Allah jadikan mereka anak-anak yang soleh dan solehah, berbakti pada orang tuanya, bagi bangsa dan masyarakatnya, senantiasa taat dan patuh pada Allah dan Rasulnya. Orang tuanya yang mencari nafkah untuk keluarga, mudah-mudahan Allah mudahkan semua urusannya. Allah bukakan pintu-pintu rezekinya. Allah berikan kita semua yang hadir di sini rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang dapat kita gunakan untuk selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sudah mengeluarkan hartanya untuk perjuangan dakwah, untuk infak, sedekah dan lain sebagainya, semoga Allah ganti dengan rezeki yang lebih berkah, dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Yang lagi pada sakit, keluarga kita, sanak famili kita, sahabat kita, tetangga kita, anggota majelis taklim kita, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kita semua yang ada di sini umur yang panjang dan berkah. Kemudian yang lagi punya kesulitan, mudah-mudahan Allah segera berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Rabbana taqabbal minna sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidina amin amin ya rabbal alamin. Sebelum saya tutup, saya ingetin lagi, sampahnya dibawa pulang. Di masjid ntar diberubah Ustazah Maimunah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa qadrihi haqqa qadrihi al-'azim. Allahumma antal alimu bi syara'irina fa aslihha wa antal alimu bi dhunubina faghfirha wa antal alimu bi uyubina fasturha wa antal alimu bi hawaijina faqdiha la tarana haitsu nahaitana wa la tafkitna haitsu amartana. A'izzana bi-ta'ah wa la tudilluna bil-ma'siyah. Ishghalna bika amman siwak wa qata'anna kulla qati'in yaqta'u alaihi dhikraka wa syukraka wa husna ibadatik. Allahumma barik ulumana, Allahumma barik arzaqana, Allahumma barik jama'atana, Allahumma barik auladana wa la taturruhum wa fikhum bi ta'atika wa rizqna birrahum. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an ma'siyatik wa bi fadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa nuri arsyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin.